Salam hijau, kembali berjumpa bersama kami, redaksi Agromedia. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan sesuatu yang berbeda dari buku-buku kami sebelumnya, yakni mengenal hewan bercapit, lobster air tawar. Bapak Ibu sekalian, saya Cuncun Setiawan mengucapkan selamat datang di tempat budidaya lobster air tawar dan juga pembesaran di Bintaro ini. Nah, lobster air tawar seperti kita sudah ketahui, lobster air tawar ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 2002 dikembangkan dan sampai tahun 2010 sekarang sudah berjalan 8 tahun, terbukti bahwa budidaya lobster air tawar ini tetap konsisten. Lobster. Siapa sangka udang besar ini ternyata bisa dibudidayakan di air tawar. Padahal sebelumnya hanya lobster laut yang dieluk-elukan oleh penikmatnya. Penyebabnya tidak lain karena rasa daging lobster laut begitu menggugah selera. Sayangnya lobster laut masih sulit dibudidayakan, sehingga keberadaannya masih terbatas dari hasil tangkapan alam. Hal ini berbeda dengan lobster air tawar. Selain memiliki rasa yang tidak jauh berbeda dengan lobster laut, lobster air tawar terbukti mudah dibudidayakan. Selain itu, harga jualnya yang stabil juga menjadikan lobster ini sangat menjanjikan untuk dijadikan sebagai usaha sampingan. Dalam usaha budidaya lobster air tawar, umumnya ada 3 spesies lobster yang bisa dikembangbiakan secara ekonomis, yakni lobster air tawar capit merah atau red claw, lobster air tawar yabi, dan lobster air tawar marun. Dari ketiga jenis lobster tersebut, kami akan menguraikan sedikit mengenai ciri fisik red claw. Umumnya, lobster red claw memiliki warna dominan hijau kemerahan. Di bagian atas capitnya terdapat pola garis merah yang tajam, terutama pada induk jantan yang telah berumur lebih dari 4 bulan. Selain itu, seluruh permukaan capit red claw memiliki duri-duri kecil berwarna putih. Si capit merah ini dapat hidup dan berkembang pada kisaran suhu 2 hingga 30 derajat Celcius. Meskipun demikian, suhu ideal yang paling tepat untuk lobster ini adalah 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kandungan oksigen di dalam air minimum 3 ppm, pH 6 hingga 8, dan kadar amonia maksimum 1 ppm. Penyerap utama produk lobster konsumsi untuk saat ini adalah restoran. Karena itu, pembudidaya lobster sebenarnya bisa memasarkan produksinya ke berbagai restoran di kota-kota besar di Indonesia. Selain itu, pembudidaya juga bisa langsung memasarkannya ke hotel dan pasar swalayan. Namun kualitas produk dan kontinuitasnya harus diutamakan. Manis, gurih, enak. Cukup sering saya makan ini. Dan lobster ini adalah salah satu menu favorit saya. Dan harganya juga cukup terjangkau. Sebenarnya jika lobster yang dihasilkan masih belum banyak, pembudidaya dapat menjualnya atau menyetorkannya ke pengepul. Pengepul inilah yang akan menyuplai pasar secara kontinu. Namun jika produksi masih terbatas, tentunya sulit memenuhi permintaan konsumen untuk menyuplai lobster dalam jumlah tertentu secara berkesinambungan. Selain itu, pembudidaya juga bisa memasarkan lobsternya ke luar negeri. Pasar ini masih terbuka lebar.
tetapi belum digarap karena kemampuan suplai para pembudidaya lobster di Indonesia masih sangat rendah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana setelah menyaksikan tayangan daripada video liputan mengenai budidaya lobster air tawar ini? Mungkin masih ada hal yang kurang jelas. Coba ulangi lagi membaca bukunya, ada panduannya. Bagi yang baru mulai menjalankan usaha lobster air tawar ini, saran saya agar tidak cepat mudah menyerah. Karena di dalam usaha lobster air tawar ini sebenarnya tidak ada yang gagal, tetapi yang ada adalah mereka yang menyerah. Begitu. Jadi kalau mungkin pada awal memelihara lobster ada yang mati, mungkin ada yang apa, anggaplah itu suatu pelajaran. Dimana kita dari situ kita coba memperbaiki lagi. Kenapa ini mati, terus dipelajari lagi dan sebagainya. Dari saya sekian saja, saya Cuncun Setiawan dan tim Agromedia mengucapkan selamat berbisnis lobster dan semoga sukses.